Cerita ini bermula ketika manusia dihadapkan pada titik terendah dalam hidup. Titik di mana manusia tak bisa lagi jatuh. Iya, karena sudah mentok, itu sudah dasarnya. Pilihannya hanya dua, naik dengan perlahan atau naik dengan menggunakan jalan pintas, yang nantinya akan menimbulkan mara bahaya dan akhirnya nyawa menjadi taruhannya. Tahun 2004, tahun di mana saat itu keluargaku sedang merasakan getirnya kehidupan. Kehilangan semua hal habis-habisan. Tidak hanya rumah yang dijual, bahkan televisi yang jadi satu-satunya hiburan saat itu harus kami jual demi untuk bertahan hidup dan melunasi segala hutang yang sudah menunggak. Bapak awalnya bilang kalau hal ini terjadi karena salah perhitungan saat produksi, salah menggunakan uang yang kurang bijak. Tapi ternyata jawaban itu hanyalah jawaban formal demi menutup sebuah kebenaran. Beberapa tahun sebelumnya, keluarga kami dikirim santet. Orang yang kejam mengirimkan santet yang hampir saja mencelakai kami sekeluarga, yang akhirnya memaksa bapak harus memilih satu dari 3 petaka. Pertengahan tahun itu, bapak mendapatkan sebuah kabar selepas pulang dari pasar tempatnya bekerja. Kabar di mana ada orang yang tertarik dengan sebuah batu yang pernah bapak ceritakan pada temannya. Batu yang tiba-tiba saja datang, entah dari mana. Batu itu berwarna putih gading. Di dalamnya, seperti ada titik-titik yang membuatnya berkilau saat terkena cahaya. Saat bapak menceritakan hal tersebut pada temannya, ternyata temannya ini memiliki kenalan, orang yang katanya adalah kolektor batu. Sampai suatu ketika, orang tersebut datang secara langsung menemui bapak di rumah, guna membuktikan dan melihat langsung soal batu tersebut. Mungkin itu adalah awal yang dipikirkan oleh bapak. Sampai akhirnya, orang tersebut bertanya bagaimana bisa bapak mendapatkan batu tersebut. "Pak, jenengan mendapat batu ini dari mana?" tanya seorang laki-laki dengan umur mungkin kepala 4, duduk di ruang tamu sederhana. "Sebut saja Pak Heri." "Tidak dapat dari mana-mana, Pak," jawab bapak. "Ah, masa? Pasti jenengan narik ya? Pasti cari di gunung atau petilasan," ucapnya sambil tersenyum. Pertanyaannya serius, tapi ia bawakan dengan sedikit santai. "Saestu, Pak, benar. Saya dapat batu ini ya di sini, di meja ini, waktu saya mau berangkat ke pasar pagi buta. Lagian, Pak, ini maaf ya. Saya minta maaf. Saya kalau pergi ke petilasan, makam Sunan, itu tujuannya satu. Saya cari keheningan, ketenangan. Saya berdoa sama yang membuat kehidupan, Gusti Allah, bukan meminta pada orang yang sudah meninggal. Saya datang ke tempat itu hanya sekedar mendoakan, bukan meminta hal yang terkait duniawi. Kalau terkait kekayaan, kesuksesan, ya kerja. Kerja saya ya di pasar, Pak," jawab bapak dengan tawa terkekeh. "Ini batu, nggak sembarangan batu loh," ucap Pak Heri. "Nggak sembarangan bagaimana, Pak?" tanya bapak. "Batu ini punya khasiat, Pak. Punya kegunaan. Boleh saya bawa? Mau tak jualin gak?" Pak Heri tiba-tiba menawarkan hal yang bagi bapak itu kali pertama ia mendengar. "Memang bisa, Pak, batu kayak gini dijual?" tanya bapak dengan wajah penasaran. "Bisa ini, Pak, bisa dijual. Kalau boleh saya pinjam, nanti saya bawa ke kota di salah satu pulau itu. Pasti bisa terjual mahal," ucap Pak Heri penuh keyakinan. "Masa sih, Pak? Memangnya batu seperti ini bisa laku berapa?" tanya bapak dengan penasaran. "Berapa ya? Ratusan juta mungkin, atau bisa lebih. Nanti kalau terjual, kita bisa bagi hasil," ucap Pak Heri mencoba terus meyakinkan bapak. Namun, beliau tidak seperti itu. Beliau tidak semudah itu juga percaya pada orang yang meminjam sesuatu yang dirasa penting baginya. "Wah, kalau dipinjam sih saya tidak bisa ngasih ya, Pak. Kita baru saja bertemu. Saya dulu pernah punya sesuatu yang berharga. Teman saya pinjam, teman baik saya. Sampai akhirnya saya tahu barang tersebut ternyata dijual pada seorang pejabat di daerahnya." Bapak mencoba menjelaskan dengan nada setenang mungkin, bermaksud agar tidak menyinggung Pak Heri. "Waduh, iya sih.
Apa yang dikatakan jenengan ada benarnya, Pak? Boleh saya foto nggak? Nanti saya tunjukkan pada teman saya, pinta Pak Heri. Silahkan, kalau difoto, silahkan Pak. Bapak mempersilahkan Pak Heri. Ia kemudian mengambil beberapa foto dengan handphonenya yang lumayan canggih di tahun itu. Nanti saya telepon Bapak ya, ucap Pak Heri. Waduh Pak, saya nggak punya telepon, ucap Bapak sambil terkekeh. Wah, maaf Pak, gini aja, kalau ada kabar lagi, nanti saya langsung datang ke rumah atau pasar ya Pak. Nanti saya kabari lagi, ucap Pak Heri. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk berpamitan dengan Bapak. Kedatangan Pak Heri saat itu ibarat angin segar. Ada harapan dari hal yang ternyata sukar untuk dipercaya. Sebuah batu dihargai begitu mahal. Untuk khasiatnya sendiri, Bapak juga tidak terlalu yakin. Ada yang pernah mengatakan, batu yang Bapak miliki ini, jika ditempatkan di toko atau warung, maka akan menjadi penglaris. Jika dibawa terus-menerus oleh penggunanya, maka akan menjadi pengasihan. Percaya atau tidak, Bapak tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Baginya, kalau sudah jadi rezekinya, pasti akan diterima. Dalam pikiran Bapak saat itu, dibuat santai saja segala urusan. Fokus bekerja dan jelas saja, supaya bisa melunasi hutang bank dan jerat rentenir. Tak lama berselang, beberapa hari kemudian, Pak Heri kembali lagi ke rumah. Ia berpesan sesuatu kepada Bapak, bahwasanya ada orang yang berminat membeli batu itu dengan harga tinggi, nominalnya 1 miliar. Mendengar kabar tersebut, orang mana yang tidak sesak dadanya? Bapak waktu itu langsung membayangkan, dengan uang sebanyak itu, rasanya tidak hanya hutang yang bisa dibayarnya, tapi dia bisa membeli rumah, mobil, dan membuat usahanya tambah maju, dengan tambahan modal yang tak terkira. Awalnya, Bapak tidak percaya begitu saja, sampai akhirnya Pak Heri memberikan uang dalam amplop coklat yang nominalnya tidak sedikit. Sore itu, Pak Heri meminta agar besok siang Bapak berangkat ke kota yang pernah Pak Heri ceritakan, bertemu dengan orang yang akan membeli batu tersebut. Nantinya, Bapak akan berangkat sendiri, karena Pak Heri setelah pertemuan ini akan langsung bertolak ke kota tersebut. Setelah itu, hal aneh mulai terjadi. Perasaan Bapak tiba-tiba merasa tidak nyaman oleh sesuatu. Ada kekuatan yang entah dari mana, seperti mengintimidasi Bapak. Bukannya tenang setelah mendengar kabar tersebut, namun Bapak malah gelisah. Malam pun tiba. Bapak menceritakan semuanya pada ibu dan tentunya kami, anak-anaknya. Khususnya aku sebagai anak tertua. Hal tersebut tentu disambut baik oleh ibu. Bagai mendapat durian runtuh. Tapi Bapak juga bilang, durian, kalau runtuhnya kena kepala juga bakal sakit, kata Bapak. Kami semua tertawa mendengar Bapak berkata seperti itu. Berbeda dengan Bapak, wajahnya begitu serius. Hingga akhirnya, malam pun tiba. Kami semua beristirahat, tak terkecuali dengan Bapak, yang biasanya tidur paling akhir. Kini, sudah memposisikan tubuhnya di atas kasur. Disadari atau tidak, pertanda buruk malam itu mulai datang. Bapak terus saja berjalan, menelusuri jalanan yang di kanan dan kirinya sawah. Saat itu sore terlihat berbeda. Langitnya berwarna kuning, membuat segalanya janggal. Perasaan Bapak benar-benar tidak karuan. Entah kenapa, ia bisa berada di jalan ini. Beliau terus berjalan tanpa henti, hingga akhirnya beliau bertemu dengan ibu. Berdiri persis di depannya, menatapnya dengan mata yang terus mengeluarkan air. Loh, Bu, kenapa? Kok ibu ada di sini? Tanya Bapak yang penasaran dengan hal tersebut. Ibu hanya terdiam tanpa menjawab apapun. Hingga akhirnya, ibu berbalik arah, berjalan ke arah yang dituju Bapak. Melihat hal tersebut, Bapak berlari mengejar ibu. Namun, ibu yang hanya berjalan biasa saja, seperti susah digapai oleh Bapak. Padahal, ia sudah berlari sekuat tenaga. Tunggu Bu, tunggu, mau kemana? Ucap Bapak sembari terus berlari. Ibu akhirnya berhenti. Bapak yang telah menyusulnya melihat keanehan. Bu, kamu mau kemana Bu?
Tanya bapak yang sudah dirasuki rasa takut yang besar. Ibu pun berbalik, melihat bapak dengan senyum. Namun, air mata masih keluar deras, membuat bapak bertanya-tanya dalam hati. Ibu lalu mundur, langkahnya pelan, hingga akhirnya. "Ibu! Ibu!" Bapak berteriak sekencang-kencangnya, membuat kami semua terbangun. Bapak mimpi buruk malam itu. "Kenapa toh, Pak? Bapak mimpi apa?" tanya ibu. "Aku mimpi kamu terjun ke jurang, Bu. Dalam sekali, Bu. Saking dalamnya jurang itu berwarna hitam pekat. Ada apa ini, Bu? Apa artinya semua ini?" tanya bapak kepada ibu. "Pak, mungkin bapak kecapean. Banyak yang akhir-akhir ini bapak pikirkan," ucap ibu yang mencoba menenangkan. "Bu, perasaanku gak enak, Bu. Aku harus cari tahu jawabannya. Aku harus cari tahu, Bu, besok." "Bu, uang yang di amplop coklat belum kamu gunakan," ucap bapak mencoba memastikan. "Boro-boro, Pak. Ngasih tahu saja sudah malam. Masih itu di laci lemari. Kenapa memangnya, Pak?" Ibu balik bertanya. "Perasaanku gak enak, Bu, dengan uang itu. Maaf ya, Bu. Sampai aku dapat jawabannya besok, jangan pakai uang itu," ucap bapak kepada ibu, yang dibalas dengan anggukan bertanda setuju. Keesokan harinya, setelah merampungkan pekerjaannya di pasar, bapak segera bertolak ke kota yang dijanjikan. Salah satu kota yang terdapat di selatan pulau. Saya tidak ingin menyebutkan tepatnya di mana, karena masalah ini cukup sensitif. Bapak menggunakan busa bertolak dari kota tempat kami tinggal. Perasaannya masih kacau. Kepergiannya ke kota yang dijanjikan, selain untuk mencari kebenaran akan khasiat batu tersebut, juga ingin mengembalikan uang yang diberikan oleh Pak Heri. Rasa-rasanya, uang yang diberikan itu jumlahnya tidak masuk akal. Nilai yang pernah disebutkan oleh Pak Heri juga bapak rasa aneh. Sebongkah batu yang dia temukan tanpa sengaja bisa dihargai dengan uang sebanyak itu. Rasanya ada yang janggal dalam hal ini. Di tengah perjalanan, awalnya terasa seperti biasa saja. Bis yang bapak tumpangi itu tak terlalu penuh. Bapak sengaja duduk di dekat sedela, agar matanya bisa melihat pemandangan saat perjalanan berlangsung. Bapak yang sudah bekerja dari pagi buta dan selesai di tengah hari, membuat bapak sering tidur saat pulang kerja. Di dalam bis itu, bapak tertidur. Hal aneh pun mulai terjadi lagi. Suasana siang itu menjadi sendu. Matahari tampak menghindari dari posisinya, membuat cahaya yang masuk berkurang. Bapak pun terbangun. Posisinya masih sama. Namun, orang yang ada di dalam bis jumlahnya sudah berkurang. Hanya tinggal beberapa orang. Yang anehnya, mereka semua memiliki ekspresi yang aneh. Ekspresi wajah dengan tatapan kosong, seperti orang-orang yang telah hilang harapan. Tidak ada yang bicara. Bahkan kernet yang biasa mondar-mandir saat itu tak terlihat. Di samping bapak, kini duduk seorang laki-laki bertubuh besar, sangat besar. Bapak menggambarkan laki-laki itu memiliki kulit yang bersih, dengan jenggot tipis di wajahnya dan berkumis. Tubuhnya kekar. Mungkin baginya bapak terlihat kecil. Ia duduk di samping bapak, setelah sebelumnya bangku yang bapak tempati kosong. "Mau kemana, Pak?" sapa basa-basi laki-laki di sebelah bapak. "Mau ke kota C, Pak," jawab bapak singkat. "Saya sarankan jangan ya, Pak. Saestu jangan," ucap orang itu. "Loh, kenapa emangnya, Pak? Kok tiba-tiba bilang seperti itu?" tanya bapak yang penasaran. "Jenengan mau ke kota itu untuk menyerahkan batu putih yang ada di dalam tas bapak, kan?" Pertanyaan yang diajukan orang itu membuat bapak hanya melongo. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya. Setidaknya untuk beberapa saat. "Kok sampean tahu?" tanya bapak dengan nada agak terbata-bata. "Saya tahu, maka dari itu saya sarankan urungkan rencana Anda," ucapnya. "Nggak bisa gitu. Kenapa sampean bilang seperti itu? Alasannya apa?" tanya bapak kembali, mencoba mempertegas dan memperjelas apa yang sebenarnya yang ingin orang itu sampaikan. "Saya bilang urungkan, ya urungkan, Pak.
ucap laki-laki itu. Wajahnya memerah. Tanda ia sangat marah dengan pertanyaan yang diajukan bapak. Tiba-tiba saja, badan orang itu semakin membesar, semakin besar, membuat bapak hanya terdiam, tak bisa mengatakan apa-apa. Kini, bapak berada di hutan pinus, dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi, membuat hanya sedikit cahaya yang bisa menembus ke dalamnya. Bapak yang telat menyadari hal tersebut, hanya bisa terdiam dalam ketakutannya, mencoba memahami situasi saat ini. Namun hal tersebut memang tidak bisa masuk akal pikiran manusia. Aku yang ada di situ. Aku yang ada di dalam batu itu. Aku yang kamu temukan. Aku yang memilih kamu, ucap sosok tinggi besar itu dengan cahaya kuning yang menyinari bagian belakangnya. Maaf, saya tidak mau mengganggu. Saya tidak paham dengan Anda. Maaf, ucap bapak dengan tubuh bergetar, ketakutan, dan intimidasi ia rasakan saat ini. Aku yang berada di batu itu tidak akan sudi kamu bawa pada orang lain. Aku tidak setuju jika harus pindah tangan, ucap sosok itu lagi. Mendengar penjelasan itu, lambat laun, bapak mulai teringat apa yang dikatakan oleh Pak Heri tentang keistimewaan batu tersebut. Kalau kamu masih nekat dan ingin memindahkan batu itu, saya punya syarat, ucapnya dengan nada yang menggema. Mendengar hal tersebut, muncul di benak bapak untuk memberanikan diri berkomunikasi dengan sosok tersebut. Syaratnya apa? Syarat apa yang Eyang ajukan? Barangkali saya bisa menyanggupi, ucap bapak. Kalau aku diberikan kepada orang lain, kalau aku pindah dari tanganmu, aku minta teman, orang yang paling kamu sayangi, harus ikut aku, ucap sosok itu. Siapa yang Anda pilih, Eyang? Tanya bapak dengan wajah tertunduk. Istrimu, harus istrimu yang aku minta untuk menemani aku, ucap sosok itu. Mendengar jawaban tersebut membuat badan bapak kaku. Ia tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ia hanya bisa melihat sosok itu yang lambat laun mendekatinya. Saat jarak semakin dekat, ia berkata untuk terakhir kalinya, kamu yang bisa memilih, keputusan ada pada dirimu, pinta sosok itu. Mata bapak mendadak terbuka. Ia kini terbangun dari tidurnya. Tidur yang cukup lama tanpa ia sadari. Kini, bis sudah tiba di terminal kota yang dituju. Bapak hanya bisa terdiam sesaat. Ia masih mencerna apa yang barusan ia alami. Keringat membasahi keningnya. Bapak akhirnya turun dari bis yang ia tumpangi. Setelah bis berhenti di terminal kota itu, langkahnya cukup ragu setelah mendengar apa yang barusan ia alami. Pilihan ada pada tangannya. Entah mana yang dipilih. Saat itu, hati bapak masih bimbang. Setelah keluar dari terminal, bapak sudah dijemput oleh Pak Heri. Ia sudah menunggu kedatangan bapak saat itu. Alhamdulillah, sudah sampai ya Pak. Bagaimana perjalanannya? Dibawakan batunya? Tanya Pak Heri ramah pada bapak. Baik Pak, iya, saya bawa batunya, jawab bapak singkat. Perasaannya saat ini masih diliputi kebimbangan dan kecemasan. Ia tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah makan Pak? Mau makan siang dulu? Tanya Pak Heri kembali. Sudah Pak, sudah makan sebelum perjalanan, jawab bapak. Oh ya sudah, kalau begitu ayo kita segera ke tempat perjanjian. Dekat dari sini kok Pak, ucap Pak Heri. Bapak hanya membalas perkataan Pak Heri dengan anggukan. Kini, ia diantar oleh Pak Heri menggunakan sebuah motor menuju tempat yang sudah dijanjikan. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit, sampailah mereka di sebuah rumah yang cukup besar. Terlihat dari gerbangnya saja, sudah membuat bapak minder saat akan masuk ke dalamnya. Setelah satpam membuka gerbang, mereka akhirnya masuk. Di situ,
Bapak langsung dibawa oleh Pak Heri ke sebuah gazebo yang berada di pinggir halaman rumah tersebut. Di sana, ada 3 orang laki-laki seusia Pak Heri sedang duduk bercengkrama. Saat Bapak dan Pak Heri tiba, langsung ketiganya mengarahkan pandangan mereka. Perasaan Bapak saat itu langsung bercampur aduk. Karena proses transaksi sepertinya akan segera berlangsung. Bapak masih teringat dengan pesan yang ditinggalkan oleh sosok yang disebutnya Eyang itu. Pikirannya kacau, bimbang, bingung, dan ingatannya seakan kembali kepada orang-orang yang sedang menunggunya di rumah. "Silakan duduk, Pak. Monggo disambi minum dan makannya," ucap Pak Heri. Bapak hanya melihat jajaran botol minuman dan juga beberapa makanan ringan yang tersaji di meja. Ia hanya mengangguk, mengiyakan apa yang ditawarkan oleh Pak Heri. Orang-orang di sekitarnya juga menunjuk makanan di meja yang sudah tersaji, seraya menyuruhnya untuk segera memakan apa yang ada di hadapannya. "Ini semua teman-teman saya, ada Ari, Naryo, dan Dimas. Mereka semua itu teman yang biasa bareng saya kalau lagi mencari batu atau pusaka yang tersebar di tanah Jawa ini. Maklum, yang minat banyak soalnya," ucap Pak Heri memperkenalkan teman-temannya sambil tersenyum. "Lalu Pak, yang mau batu dari saya itu di mana Pak?" tanya Bapak yang penasaran. "Oh iya, beliau masih ada di dalam rumahnya. Tenang Pak, tenang. Nantinya beliau akan kami panggil kalau kita sudah sepakat dengan harga yang ditawarkan," ucap Pak Heri mencoba menjelaskan. Bapak hanya mengangguk, mencoba menerima saja penjelasan dari Pak Heri. "Langsung saja ya Pak, saya jelaskan peraturannya. Batu yang Bapak bawa itu ditawar dengan harga 700 juta rupiah Pak." Pak Heri langsung membuka harga. "Wah Pak, besar sekali ya nilainya. Waktu Bapak bilang ratusan juta atau lebih, saya berpikir mungkin bisa 1 miliar. Tanya Bapak memastikan. Mendengar pertanyaan Bapak, membuat Pak Heri seperti mengarahkan pandangannya pada ketiga temannya. "Iya, itu kan kemarin. Itu juga baru kemungkinan. Saya kan bilang harga itu antara ratusan atau bisa lebih. Jadi angka yang disepakati oleh juragan yang nanti akan membeli batu ini ya 700 juta. Tapi," ucap Pak Heri. "Tapi kenapa Pak? Jangan membuat saya penasaran dong," ucap Bapak dengan senyum, mencoba membuat suasana lebih santai. "Tapi yang nanti Bapak dapatkan tidak segitu." Pak Heri melanjutkan penjelasannya yang terpotong. "Loh, kok bisa begitu Pak?" tanya Bapak kembali. "Begini Pak, bertemu dengan orang-orang sepenting ini kan tidak gampang. Makanya kami punya kelompok. Masing-masing dari kami harus saling berkoordinasi dalam bekerja. Pak Ari yang menghubungi para juragan sebagai orang yang akan membeli, saya yang mencari. Sedangkan ada Pak Naryo dan Pak Dimas itu yang akan menjaga keamanan Bapak. Barangkali batu yang dipindahkan itu memiliki syarat tertentu. Ritualnya kan gak main-main kalau berhubungan dengan barang-barang langka," ucap Pak Heri mencoba menjelaskan dengan gamblang fungsi dan tugas kelompok mereka. "Memangnya berapa yang akan saya terima?" tanya Bapak mencoba memastikan. "Bagi Bapak mungkin sudah banyak. Bapak akan mendapatkan 300 juta. Uang itu akan Bapak bawa pulang. Kalau ada apa-apa bisa kami kawal saat di jalan," jawab Pak Heri mencoba terus meyakinkan Bapak. Mendengar jawaban dari Pak Heri membuat Bapak kembali memikirkan matang-matang apa yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan. Wajahnya serius. Baginya, ini seperti pisau bermata dua. Di saat ini, memang Bapak membutuhkan uang tersebut untuk segera melunasi hutangnya. Tapi jika mengingat kejadian tadi, rasanya Bapak harus mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh sosok yang disebutnya Eyang. Bapak terdiam cukup lama. Dengan jumlah uang yang akan ia dapatkan, rasanya hanya menyisakan sedikit jika harus digunakan untuk membayar hutangnya. Tapi yang paling Bapak takutkan, jika saja apa yang dikatakan oleh sosok Eyang itu benar, baginya tidak harga yang pantas untuk ditukarkan dengan nyawa. Tindakan keji ini tidak akan Bapak ambil. Tiba-tiba, angin di sekitar itu bertiup sejuk.
Lalu di telinga kiri Bapak terdengar suara yang khas. "Urungkan, Le. Urungkan." Suara itu kembali muncul, menambah yakin keputusan apa yang nantinya Bapak ambil. "Gimana, Pak? Setuju dengan penawaran kami?" "Kami gak akan menipu, Pak. Ini kami sudah jujur, membuka semuanya dengan gamblang," ucap Pak Heri yang membuat Bapak tersadar dari lamunannya. "Apa yang membuat Bapak ragu? Nilainya bagus loh, Pak. Kapan lagi mendapatkan rezeki seperti ini?" Pak Heri kembali berucap, mencoba mempengaruhi keputusan yang akan Bapak ambil. "Pak Heri dan semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bisa menyerahkan batu itu, Pak." Setelah terdiam beberapa menit, akhirnya Bapak menjawab pertanyaan dari Pak Heri. Jawaban dari Bapak membuat semua orang yang duduk nampak tegang. Wajahnya menatap serius, membuat aura intimidasi benar-benar dirasakan oleh Bapak. Namun, dalam situasi ini, Bapak mencoba untuk tetap tenang. "Loh, Pak, kenapa? Apa nilainya tidak pas?" ucap Pak Heri dengan wajah cukup terkejut mendengar jawaban dari Bapak. "Bukan perkara nilai, Pak, tapi..." jawab Bapak. "Tapi apa, Pak? Nilai yang diberikan Pak Heri sudah besar loh untuk awal transaksi dengan Bapak. Biasanya kami tidak berani memberikan harga segitu," timpal Pak Ari yang tanpa sengaja memotong penjelasan dari Bapak. "Baik, saya naikkan nilainya ya, Pak. Mau dengan angka 350 juta. Gimana, Pak?" Pak Heri masih mencoba merayu Bapak untuk mau menjual batu tersebut. "Maaf, Pak, saya mau tanya. Sebenarnya batu ini mau digunakan untuk apa? Masa hanya buat koleksi saja?" tanya Bapak. "Untuk apanya batu ini digunakan, jenengan gak usah tahu. Yang jelas ini ada kaitannya dalam pengembangan usaha yang sedang dirintis oleh juragan. Cukup toh, sekarang bagaimana keputusan Bapak?" ucap Pak Heri. "Saya tetap tidak mau melepaskan batu ini, Pak. Saya tidak," jawab Bapak. "Loh, gimana? Kan kemarin saya sudah memberi uang Bapak 10 juta dalam amplop. Itu udah Bapak terima loh," potong Pak Heri sebelum Bapak menyelesaikan penjelasannya. "Justru itu, makanya saya datang kemari adalah untuk mengembalikan uang ini, Pak." Bapak mengeluarkan amplop dari dalam tasnya, lalu meletakkan di meja. Sontak, semua orang melihat itu, seakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bapak. "Tugas saya sudah selesai. Saya pamit ya, Pak. Saya sudah tahu jawabannya sekarang," ucap Bapak dengan wajah tenang. Pikirannya sudah bulat. Ia tidak peduli lagi jika akan terjadi sesuatu pada dirinya. Di depannya sudah berdiri 4 orang laki-laki yang kini merasa seperti dipermalukan oleh sikap dan penolakan dari Bapak. "Di mana batu itu, Pak?" ucap Pak Heri. "Tidak saya bawa, Pak," ucap Bapak ngelantur. Jelas-jelas batu itu masih di dalam tas yang ia bawa. Ia menjawab pertanyaan itu sekenanya, berharap bisa keluar dari rumah besar itu. Tiba-tiba saja Pak Dimas merebut tas yang Bapak bawa dengan paksa. Bapak mencoba mempertahankan tas tersebut, tapi bogem mentah mendarat di wajah Bapak membuat ia terjatuh. Pak Heri yang melihat hal tersebut seperti mencoba menahan, namun keadaan sudah mulai kacau. Tas yang dipegang oleh Pak Dimas sudah dikeluarkan semua isinya. Hal aneh terjadi di sini. Batu yang mereka cari keberadaannya tidak ditemukan. Sampai tas yang Bapak bawa kosong, batu itu bagi lenyap di telan bumi. Bapak lalu terbangun dari posisinya semula, menatap semua yang ada di situ. "Berani-beraninya Anda semua menyakiti orang yang cacat seperti saya," ucap Bapak sambil memegang pipi sebelah kirinya. "Saya sudah bilang, batu itu tidak ada, tidak saya bawa," ucap Bapak sambil menahan kemarahannya. Emosinya sudah tidak bisa terbendung, namun logikanya masih bisa dipertahankan. "Pak, minta maaf ya. Maafkan sikap teman-teman saya," ucap Pak Heri yang sepertinya menyesal melihat sikap yang dilakukan oleh teman-temannya. Bapak lalu maju, bergegas merapikan barangnya, memasukkan kembali ke dalam tasnya.
Wajahnya nampak kebingungan. Kemana sebenarnya batu yang ia bawa tadi? Apakah sudah diambil oleh salah satu teman Pak Heri? Atau memang hilang? Apapun itu, yang terpenting, Bapak bisa keluar dahulu dari tempat itu. Urusan saya di sini sudah selesai. Saya pamit. Kata-kata dari Bapak menutup. Dengan langkah yang tak sempurna, Bapak berjalan cepat menuju gerbang. Dalam pikirannya, semoga tidak ada yang mencegatnya lagi. Setelah bersusah payah untuk bisa keluar dari rumah tersebut, akhirnya, kini Bapak sudah sampai di terminal, menunggu bis yang akan membawanya kembali ke kota tempat tinggalnya. Bapak termenung di dalam penantiannya. Entah apa yang ia lakukan ini, benar atau salah, membuang begitu saja nominal besar yang sudah ditawarkan oleh orang-orang tadi. Tapi, peringatan dari sosok Eyang tidak bisa dilupakan begitu saja. Pikirannya masih terbayang, senyuman anak dan istrinya yang menerima ia apa adanya dan menyambutnya saat sepulang kerja. Dalam perjalanan pulang, pikirannya masih memproses peristiwa yang barusan terjadi di hidupnya. Rasa-rasanya, ia sedang diuji. Gusti Allah seakan memberi ujian berkali-kali padanya. Entah ujungnya apa, Bapak hanya bisa berdoa. Semoga keputusan yang ia ambil kala itu tidak akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Bapak lalu memeriksa tas yang ia bawa. Batu yang disedari tadi dicari oleh komplotan Pak Heri ternyata masih berada di dalam tas tersebut. Padahal awalnya Bapak berpikir batu itu tidak hilang, namun sudah diambil paksa oleh komplotan itu. Ia sudah ikhlas jika kehilangan batu tersebut. Toh ia tidak menerima sepeser pun uang hasil dari pertukaran batu tersebut. Mungkin itu tidak akan berpengaruh dalam kesepakatan yang ditawarkan oleh sosok Eyang. Karena jelas, batu itu diambil dengan paksa. Namun entah apa yang terjadi, kini batu ada di dalam tas Bapak lagi. Bapak lalu memejamkan mata sejenak, bersyukur dengan apa yang baru ia alami. Setidaknya, ia hanya mendapatkan satu pukulan bugem mentah di wajahnya. Bukan lebih, yang terpenting, ia bisa keluar dari rumah itu. Keluar dari jeratan komplotan Pak Heri. Dalam lamunannya, Bapak mendengar suara seperti sedang berbicara di dekat telinganya. Bagus nak, apa yang sudah kamu jalani. Bagus, jalan yang kamu pilih. Aku tidak sudi kalau harus menuruti nafsunya manusia. Ucap bisikan itu. Suara sosok Eyang terdengar jelas kembali, membuat tenang hati Bapak. Setidaknya apa yang ia pilih ada yang mendukung. Bapak sampai kembali ke rumah di waktu sudah malam. Ibu dan kami semua bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Muka Bapak terlihat lebam di sebelah kiri. Bapak akhirnya menceritakan semuanya. Yang ia temui adalah maklar yang memang pekerjaannya mencari barang-barang antik, pusaka, dan juga batu-batu yang memiliki kekuatan dan khasiat. Sambil bercerita, Bapak lalu tersenyum. Sesaat kemudian, Bapak menangis meratapi apa yang telah ia alami hari ini. Dan sebuah pertanyaan aneh keluar dari mulut ibu. Mbok biarkan saja toh Pak, aku nggak apa-apa, aku terima. Yang penting, kamu dan anak-anak bisa hidup bahagia. Ucap ibu yang membuatku melongo. Bisa-bisanya ibu berbicara seperti itu. Entah itu serius atau bercanda. Namun, jika itu candaan, rasanya waktunya kurang tepat. Bu, aku tidak mau main-main dengan hal seperti itu. Bisa jadi awal minta satu, bisa jadi selanjutnya anakku. Seperti apa yang dialami oleh keluarga temanku, Bu. Dia dan seluruh anggota keluarganya habis, tak tersisa, terjebak kesepakatan dengan iblis. Harta bisa dicari, Bu, tapi tak ada harga yang pantas untuk nyawa dari seseorang. Ucap Bapak menutup kejadian waktu itu. Kesimpulan yang Bapak ceritakan, ada juga sosok jin atau apapun namanya yang tidak mau diganggu. Dia lebih memilih tenang, tidak ingin menuruti nafsu dari manusianya sendiri. Dalam sebuah perjanjian, pasti ada sebuah penawaran. Hal ini yang harusnya bisa dipilih baik-baik oleh manusia itu sendiri. Karena manusia diberikan akal dan nafsu, semuanya harus digunakan secara berimbang. Ada hal lain yang membuat saya terkejut saat Bapak bilang,
Yang Bapak takutkan itu bukan masalah yang berkaitan dengan gaib. Tapi andai saja waktu itu batu putih ditemukan oleh teman Pak Heri, entah apa yang akan terjadi. Bisa saja bapakmu malah dikebukin atau paling sadis dibunuh dan dibuang mayatnya entah kemana. Kadang manusia bisa gelap mata kalau sudah berkaitan dengan harta, ucap bapak sambil terkekeh. Kembali meminum teh dan menghisap rokok yang ia pegang sedari tadi. Ya, itulah sepenggal kisah yang pernah bapak lalui. Hal yang menjadi pelajaran penting bagi saya, bahwasanya semua hal itu dimulai dengan usaha serta doa yang dilakukan secara konsisten. Sesuatu yang didapat dengan cara jalan pintas biasanya tak bertahan lama. Pada akhirnya, malah akan membawa malapetaka pada suatu kehidupan. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.